Pak Sarjo dikenal sebagai sosok sederhana di desanya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari matahari untuk mempersiapkan gerobak sayurnya. Dengan langkah perlahan, ia mendorong gerobak kayu itu melewati jalan tanah, sawah, dan perbukitan kecil yang memisahkan desanya dari desa-desa tetangga. Pak Sarjo bukanlah orang yang mengeluh. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, ia percaya bahwa kerja keras akan selalu membawa berkah. "Mirah, kamu yakin ini cukup untuk makan sebulan?" tanya Pak Sarjo suatu pagi sambil menatap tumpukan uang receh di dalam kotak kayu kecil. "Kalau cukup hemat, pasti bisa," jawab istrinya, Bu Mirah, sambil tersenyum lemah. Meskipun ia mencoba terlihat optimis, kegelisahan tidak dapat disembunyikan dari sorot matanya. Hari itu, dagangan Pak Sarjo sedang sulit laku. Sudah setengah hari ia berkeliling, namun tak banyak orang yang membeli. Cuaca panas terik semakin membuat langkahnya berat. Saat senja mulai turun, ia memutuskan untuk mencoba jalur baru di pinggir hutan. Pikiran sederhana Pak Sarjo berkata, "Siapa tahu ada pelanggan baru di sana." Hutan di pinggir desanya bukanlah tempat yang asing, tapi jalur itu jarang dilalui karena dianggap terlalu sunyi. Bu Mirah sebenarnya pernah memperingatkan, "Jangan terlalu jauh masuk hutan, Pak. Banyak cerita aneh soal tempat itu." Namun, kebutuhan hidup seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Dengan sisa tenaganya, Pak Sarjo memutuskan untuk mencoba peruntungan di rute baru itu. Langkahnya terus berlanjut. Roda gerobak berderak pelan, sesekali terguncang oleh akar-akar pohon yang mencuat di jalan. Matahari tenggelam, dan bayang-bayang panjang pohon mulai menyelimuti. Pak Sarjo tetap melangkah maju, berpikir bahwa tak ada yang salah jika mencoba sedikit lebih jauh. "Esok pasti lebih baik," gumamnya pelan. Tidak tahu bahwa perjalanan itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Pak Sarjo terus melangkah di jalan setapak yang kian tertutup bayangan pepohonan. Udara mulai dingin, dan suara hutan yang tadinya hanya gemerisik dedaunan kini terasa semakin sunyi, bahkan suara burung malam pun tak terdengar. Tiba-tiba, kabut tipis muncul dari tanah, seperti asap yang merayap perlahan. Pak Sarjo berhenti sejenak, mencoba memahami arah jalannya. Namun, kabut itu dengan cepat menebal, menutupi jalan setapak yang ia lalui. "Ini jalannya kemana, ya?" gumamnya sambil mendorong gerobak pelan-pelan. Semakin ia berjalan, semakin ia merasa tersesat. Pohon-pohon tampak sama, seolah-olah memutar Pak Sarjo dalam lingkaran. Kabut yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Saat ia mulai berpikir untuk berbalik arah, suara yang tidak biasa terdengar. Suara itu samar, seperti gamelan yang dimainkan dari kejauhan. Bunyi gong yang berirama berat, disusul alunan lembut suara saron, terdengar semakin jelas seiring langkahnya. Ada orang pesta. Dalam hati, ia merasa lega. Jika ada orang, artinya ia bisa bertanya jalan keluar dari hutan ini. Dengan penuh harap, ia mengikuti arah suara gamelan tersebut. Langkah kakinya semakin cepat meski kabut masih menyelimuti. Semakin dekat ia dengan suara itu, semakin aneh rasanya. Suara gamelan terdengar halus tapi tidak teratur, seperti ada irama yang tidak selesai. Sesekali ia mendengar suara orang tertawa kecil di sela-sela bunyi musik. Bulunya meremang, tetapi rasa penasarannya lebih kuat. Di tengah jalan setapak yang samar oleh kabut, Pak Sarjo melihat sesuatu di kejauhan. Seberkas cahaya temaram seperti dari lampu minyak. Cahaya itu berpendar, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak, seperti obor yang dipegang oleh orang banyak. Dengan hati-hati, Pak Sarjo terus melangkah. Suara gamelan semakin keras, dan kini ia bisa mendengar suara orang bercakap-cakap, meski bahasanya terdengar asing di telinganya. Jalan setapak yang tadinya terlihat biasa mulai berubah. Di kanan dan kiri, ada deretan pohon yang tampak aneh. Batangnya sangat lurus dan hitam, dan daun-daunnya bergerak meski tak ada angin. Orang-orang ini pakai bahasa apa? Batinnya. Sekalipun rasa takut mulai muncul, rasa penasaran membuatnya terus maju. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya semakin membawa ia ke tempat yang bukan dunia manusia. Pak Sarjo terus mengikuti jalan setapak hingga kabut perlahan mulai menipis. Di hadapannya,
Tampak sebuah pemandangan yang membuatnya tertegun. Ia berdiri di pintu masuk sebuah desa yang begitu indah. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu jati mengkilap dengan ukiran halus, berdiri megah namun sederhana. Halaman setiap rumah tampak bersih tanpa sebutir debu, dihiasi bunga-bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah desa, terlihat sebuah pendopo besar yang memancarkan cahaya kuning keemasan, tempat suara gamelan berasal. Orang-orang di desa itu berpakaian tradisional, mengenakan kain batik dan kebaya yang tampak seperti dari zaman kerajaan dulu. Beberapa dari mereka menoleh ke arah Pak Sarjo, tersenyum ramah seolah menyambut tamu kehormatan. "Selamat datang." Seorang pria tua berjanggut putih menyapa dengan suara dalam, diikuti oleh anggukan hormat dari beberapa warga. Pak Sarjo terkejut, tidak menyangka akan disambut begitu hangat. Iya, Pak, saya cuma pedagang sayur, tadi tersesat di hutan," jawabnya dengan canggung. Tetua itu tersenyum, lalu mendekat. "Anda pasti dituntun ke sini untuk alasan yang baik. Apa gerobak Anda berisi dagangan?" Pak Sarjo mengangguk, masih bingung dengan situasi ini. Tetua itu melambai kepada warga desa, yang segera mendekat dengan semangat. Mereka mulai memeriksa gerobak Pak Sarjo dan membeli sayur-mayurnya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Pak Sarjo kebingungan tapi tidak berani menolak. "Ini harga yang sangat mahal. Saya nggak biasa jual segini," ujarnya kepada tetua. Tetua itu tertawa pelan. "Di desa kami, semua rezeki harus dihargai sepantasnya. Jangan khawatir, kami tidak akan merugikan Anda." Setelah semua dagangannya habis terjual, tetua desa memberikan Pak Sarjo sekantong besar uang emas. Kilauan dari kepingan-kepingan emas itu hampir membuatnya tak percaya. "Sebagai ucapan terima kasih, kami ingin Anda membawa ini. Gunakan dengan bijak," kata tetua itu dengan nada lembut tapi tegas. Pak Sarjo merasa bimbang, tapi akhirnya ia menerima hadiah itu. Dalam hati, ia mengucap syukur, mengira nasibnya yang buruk telah berbalik. Namun, saat ia berpamitan, tetua desa berkata sesuatu yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. "Jika Anda ingin kembali ke sini, pastikan Anda mengikuti jalan yang sama. Kami akan selalu menyambut Anda selama Anda memenuhi janji tak tertulis ini." Pak Sarjo terdiam sejenak. "Janji apa, Pak?" Tetua itu hanya tersenyum samar tanpa memberikan penjelasan. "Semoga perjalanan Anda selamat." Meskipun merasa sedikit gelisah, Pak Sarjo tetap melangkah keluar desa dengan hati riang, memikirkan bagaimana hidupnya akan berubah dengan kekayaan yang baru saja ia terima. Tapi di belakangnya, suara gamelan yang tadinya riuh mulai terdengar semakin lambat, berubah menjadi irama yang mendalam dan ganjil, seperti melodi perpisahan. Setelah meninggalkan desa itu, Pak Sarjo mendapati jalan setapak yang tadi terasa berliku-liku kini tampak lebih jelas. Kabut pun menghilang seiring ia keluar dari hutan. Malam semakin larut ketika ia akhirnya tiba di rumah. Wajahnya dipenuhi kelegaan dan sedikit kebahagiaan. "Aku pulang," serunya sambil membuka pintu dengan tergesa. Bu Mirah yang sudah hampir tertidur segera bangun. "Loh, kok lama sekali, Pak? Aku sudah cemas. Dagangan laku semua, ya?" tanyanya, setengah lega, setengah khawatir. Dengan senyum lebar, Pak Sarjo membuka kantong kain lusuh yang diberikan tetua desa tadi. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sekeping emas yang berkilauan. Mata Bu Mirah melebar. Pak Sarjo lalu menceritakan pengalamannya bertemu dengan desa gaib, bagaimana ia tersesat, disambut hangat, dan dagangannya dibeli dengan harga tinggi. Ia juga menyebutkan tentang janji tak jelas yang disebut tetua desa itu. Namun, ia mengabaikannya sebagai basa-basi belaka. Bu Mirah mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski ia terkesan dengan kisah suaminya, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. "Pak, ini terlalu aneh. Kita harus hati-hati. Kalau ini benar dari desa gaib, siapa tahu ada syarat yang mereka nggak kasih tahu." "Sudahlah," jawab Pak Sarjo santai. "Ini rezeki kita. Aku yakin mereka orang baik. Kalau memang ada yang perlu kulakukan, aku pasti diingatkan nanti." Hari-hari berikutnya berjalan seperti keajaiban bagi Pak Sarjo.
Dagangannya selalu habis terjual, dan ia mendapat lebih banyak pelanggan dari sebelumnya. Bahkan, tanpa harus masuk ke desa gaib itu lagi, uang dan keberuntungan terus datang menghampirinya. Kehidupan keluarga Pak Sarjo yang sebelumnya serba kekurangan kini mulai berubah. Namun, di tengah kebahagiaan itu, keanehan kecil mulai muncul. Pada suatu malam, saat keluarga Pak Sarjo sedang makan malam, mereka mendengar suara seperti gamelan yang samar-samar dari luar rumah. "Pak, itu suara apa?" tanya Bu Mirah dengan wajah cemas. Pak Sarjo mendengarkan sebentar, lalu menggeleng. "Ah, mungkin ada hajatan di desa tetangga." Namun, suara itu semakin sering muncul, terutama saat tengah malam. Suara gong yang berat bercampur dengan melodi lembut saron terdengar menggema dari kejauhan. Meski tak ada tanda-tanda pesta di desa manapun, Pak Sarjo mulai merasa terganggu, tetapi ia tetap mengabaikannya. "Mungkin cuma perasaanku saja," pikirnya. Suatu malam, suara itu menjadi lebih jelas dan terasa lebih dekat. Di sela-sela alunan gamelan, terdengar suara seperti langkah kaki berderak-derak di atas lantai kayu. Meski tak ada siapapun di sekitar rumah mereka, rasa gelisah mulai menyelimuti Bu Mirah. Ia terus mendesak suaminya untuk berhati-hati dan berkonsultasi dengan dukun desa. Pak Sarjo, yang kini mabuk dengan kekayaan yang mendadak datang, justru menenangkan istrinya dengan berkata, "Tidak ada apa-apa, Bu. Ini hanya rezeki. Jangan terlalu memikirkan yang buruk-buruk." Tapi di lubuk hatinya, Pak Sarjo tahu ada sesuatu yang salah. Hari-hari terus berlalu, dan hidup keluarga Pak Sarjo semakin berkecukupan. Dengan uang emas yang ia bawa dari desa gaib, ia mulai memperbaiki rumahnya yang sebelumnya reyot, membeli pakaian baru untuk keluarganya, bahkan menyisihkan uang untuk membeli sapi sebagai tambahan penghasilan. Tetangganya mulai memperhatikan perubahan hidup Pak Sarjo. Mereka heran melihat seorang pedagang sayur keliling yang tadinya serba kekurangan, kini hidup layaknya orang kaya. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, "Pak Sarjo itu dapat uang dari mana, ya? Jangan-jangan ada yang gak beres." Namun, bagi Pak Sarjo, hidupnya terasa seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Ia bangga karena kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil, meskipun di dalam hatinya, ia tahu keberuntungannya ini datang dari desa yang misterius. Malam itu, setelah selesai makan malam, Pak Sarjo duduk di beranda sambil menikmati udara dingin. Suasana tenang itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara yang sudah sering ia dengar belakangan ini, suara gamelan samar yang datang dari arah hutan. Ia mengerutkan kening. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas dibanding malam-malam sebelumnya. Seolah-olah, para penabuh gamelan itu mendekat. Pak Sarjo mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanyalah imajinasinya saja. Namun, Bu Mirah yang ikut mendengar suara itu mulai panik. "Pak, suara itu ada lagi. Aku takut. Jangan-jangan ini peringatan." "Itu mungkin cuma suara dari desa sebelah," jawab Pak Sarjo, mencoba menenangkan istrinya meski hatinya sendiri mulai gelisah. Saat ia akan masuk ke dalam rumah, sebuah kejadian aneh terjadi. Gerobak sayur Pak Sarjo, yang ia letakkan di depan rumah, tiba-tiba bergerak sendiri. Rodanya berderit, pelan tapi jelas terdengar. Pak Sarjo terdiam sejenak, bulu kuduknya meremang. Ia segera menghampiri gerobak itu, berpikir mungkin ada angin atau seekor kucing yang menyenggolnya. Saat ia memegang gagang gerobak, suara gamelan mendadak berhenti. Sunyi mencekam menyelimuti malam itu. "Duh Gusti, apa yang sebenarnya terjadi?" gumam Pak Sarjo sambil menatap gerobaknya dengan pandangan bingung. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia teringat kembali ucapan tetua desa gaib. "Kami akan selalu menyambut Anda selama Anda memenuhi janji tak tertulis ini." Apa maksud janji itu? Apa yang sebenarnya diinginkan desa gaib itu darinya? Malam itu, tidur Pak Sarjo dipenuhi mimpi-mimpi yang membuatnya terbangun berkeringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di tengah-tengah pendopo desa gaib. Suara gamelan menggema di sekelilingnya, tetapi bukan melodi yang lembut seperti sebelumnya. Kali ini, alunan musik itu terdengar kacau, seolah-olah sengaja dimainkan untuk menimbulkan rasa takut. Di sekeliling pendopo,
Sosok-sosok bayangan hitam berdiri tanpa bergerak, hanya menatapnya. Matanya tidak terlihat, hanya kekosongan gelap yang menghujam jiwa Pak Sarjo. Salah satu sosok itu mendekat perlahan, kemudian berbisik dengan suara serak. "Janji harus ditepati, Ki Sarjo." Pak Sarjo terbangun dengan napas terengah-engah. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi suara gamelan samar kembali terdengar dari luar rumah, semakin membuat suasana malam itu terasa mencekam. Esok paginya, ia bercerita kepada Bu Mirah tentang mimpinya. Alih-alih mendapat rasa lega, istrinya semakin khawatir. "Pak, ini bukan kebetulan. Mimpi itu pasti ada hubungannya dengan desa gaib itu. Kita harus mencari orang pintar untuk membantu," ucapnya. Pak Sarjo hanya mengangguk kecil. Meski dalam hati ia merasa enggan. Ia tidak ingin kekayaan yang sudah ia peroleh menjadi bahan pertanyaan orang lain. Lagi pula, siapa yang akan percaya jika ia mengatakan bahwa uang itu berasal dari desa gaib? Namun, keanehan demi keanehan terus terjadi. Pada siang harinya, saat Pak Sarjo menjajakan sayur di desa tetangga, ia merasa seperti sedang diawasi. Beberapa pelanggan yang membeli sayurnya menatapnya dengan pandangan aneh, seolah-olah mereka melihat sesuatu di belakangnya. "Sarjo, kamu baik-baik saja?" tanya salah seorang pelanggan, seorang ibu-ibu tua. Pak Sarjo mengangguk, meski ia sendiri merasa ada yang tidak beres. "Kenapa, Bu?" tanyanya ragu. "Ah, nggak apa-apa," jawab ibu itu cepat sambil tersenyum canggung. Tapi matanya terlihat gugup, seperti ingin mengatakan sesuatu namun takut. Pak Sarjo mulai merasa paranoid. Ia segera menyelesaikan jualannya dan bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, ia kembali mendengar suara-suara aneh di telinganya. Kali ini, bukan hanya gamelan, tetapi juga tawa kecil yang menggema di antara pepohonan. Setibanya di rumah, ia mendapati Bu Mirah duduk di depan pintu dengan wajah pucat. "Pak, anak kita dia sakit." Pak Sarjo segera masuk ke dalam rumah dan menemukan anak semata wayangnya terbaring lemah di atas tikar. Tubuh anak itu panas, tetapi wajahnya tampak pucat seperti tidak bernyawa. Pak Sarjo mencoba memanggilnya, tetapi anak itu hanya merintih pelan tanpa membuka mata. "Ini pasti ulah desa itu. Pak, kita harus segera mengembalikan apapun yang mereka berikan," teriak Bu Mirah. Pak Sarjo hanya bisa diam, terpaku oleh rasa bersalah yang mulai menggerogoti pikirannya. Semua keberuntungan yang ia terima kini terasa seperti racun, dan ia tahu satu hal, desa gaib itu tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Pak Sarjo merasa waktunya sudah habis. Anak semata wayangnya semakin lemah, sementara suara gamelan kini terdengar setiap malam, tidak lagi samar, melainkan jelas seperti dimainkan di depan rumah. Hal ini membuat ketegangan di rumahnya semakin memuncak. "Pak, kita nggak bisa diam saja. Kembalikan semua ini, atau kita kehilangan anak kita," desak Bu Mirah dengan air mata bercucuran. Dengan hati yang berat, Pak Sarjo akhirnya memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia membawa kantong emas pemberian desa gaib itu, berharap bisa mengembalikannya dan meminta ampun atas apapun yang telah ia lakukan. Pagi-pagi buta, ia memulai perjalanan ke hutan, melewati jalan setapak yang dulu ia lalui. Sesuatu terasa berbeda. Kabut yang sebelumnya muncul secara perlahan kini menyelimuti seluruh hutan, tebal seperti dinding putih yang menutupi pandangan. "Seharusnya jalan setapaknya di sini," gumam Pak Sarjo sambil mendorong gerobaknya perlahan. Ia terus berjalan, tetapi jalan yang ia kenal kini tidak lagi terlihat. Hutan itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Tidak ada suara burung, gemerisik daun, atau hembusan angin, hanya keheningan yang pekat, seolah seluruh hutan sedang mengawasi setiap gerakannya. Pak Sarjo mulai panik. Ia berputar-putar tanpa arah, berharap menemukan kembali desa itu. "Hei, ada orang?" teriaknya beberapa kali, tetapi hanya gema suaranya yang kembali padanya. Setelah berjam-jam berkeliling, akhirnya ia tiba di sebuah jalan setapak yang terlihat familiar. Dengan penuh harapan, ia mengikuti jalur itu hingga kembali ke sebuah tempat terbuka. Namun, yang ia temukan bukanlah desa gaib yang megah seperti sebelumnya.
Yang ada hanyalah reruntuhan tua, rumah-rumah kecil yang lapuk, penuh dengan lumut, dan pendopo yang kini sudah rubuh menjadi tiang-tiang kayu. Pak Sarjo memandang sekeliling dengan bingung. Ini tidak mungkin, kemarin desa ini penuh dengan orang, katanya setengah berbisik. Di tengah rasa putus asanya, ia mendengar suara itu lagi, suara gamelan yang kini terdengar lebih berat dan menyeramkan. Kali ini tidak ada cahaya atau suara warga desa yang ramah. Hanya gamelan itu, diikuti bisikan-bisikan yang semakin jelas. Janji tak bisa dilanggar, Ki Sarjo. Tiba-tiba, kantong emas yang ia bawa terasa semakin berat. Saat ia membukanya, kepingan emas itu berubah menjadi potongan arang yang hangus. Tubuhnya gemetar. Duh Gusti, apa yang sebenarnya terjadi? Desisnya dengan napas terengah. Saat ia hendak melangkah pergi, bayangan hitam mulai muncul dari balik pepohonan. Satu persatu, sosok-sosok tinggi dengan wajah kosong itu mendekatinya, seperti dalam mimpinya. Pak Sarjo merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Kami sudah memberi rezeki, kini waktunya kau membayar. Suara itu menggema di udara, seolah keluar dari semua arah. Dengan sisa keberaniannya, Pak Sarjo mencoba berbicara. Saya tidak tahu apa yang harus saya bayar. Tolong, ampuni saya, kembalikan anak saya. Bayangan-bayangan itu hanya berdiri tanpa menjawab. Tetapi satu dari mereka mendekat, lalu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus. Sebuah angin dingin berhembus, dan tiba-tiba kabut di sekeliling Pak Sarjo berubah menjadi kegelapan total. Ia tidak tahu lagi apa yang terjadi. Yang ia ingat hanyalah suara gamelan yang semakin keras. Kemudian semuanya menjadi gelap. Pak Sarjo terbangun di pinggir hutan dengan tubuh penuh lumpur dan pakaian yang kusut. Hari sudah hampir senja. Tetapi ia tidak tahu berapa lama ia berada di sana. Gerobaknya hilang, begitu pula kantong emas yang ia bawa. Tubuhnya terasa lemas, dan kepalanya masih berdengung, seperti baru saja mendengar suara gong yang memekakkan telinga. Dengan langkah tertatih-tatih, Pak Sarjo kembali ke rumah. Di sepanjang jalan, ia tidak berani menoleh ke kanan atau kiri, merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikutinya. Setiap bunyi ranting yang patah atau suara dedaunan yang bergesekan membuat jantungnya berdegup kencang. Saat tiba di rumah, ia mendapati Bu Mirah menangis di depan pintu, memeluk anak mereka yang kini terlihat lebih kurus dan pucat dari sebelumnya. Pak, kemana saja? Aku pikir kau tidak akan kembali. Pak Sarjo terdiam sejenak, kemudian menggeleng lemah. Aku tidak bisa menemukan desanya lagi. Bu Mirah memandangnya dengan tatapan putus asa. Pak, anak kita semakin lemah. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, dia bisa pergi selamanya. Malam itu, suasana di rumah mereka semakin mencekam. Suara gamelan kembali terdengar, tetapi kali ini tidak lagi samar. Irama gong yang berat rasa seperti bergetar di dinding rumah. Bayangan aneh bergerak-gerak di luar jendela, meski tidak ada siapapun di sana. Pak Sarjo mencoba menenangkan anaknya, tetapi setiap kali ia memegang tangan kecil itu, tubuh anaknya terasa semakin dingin. Di sudut kamar, Bu Mirah terus berdoa, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan keluarga mereka. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Saat tengah malam, suara langkah kaki terdengar di sekitar rumah, seperti ada banyak orang yang sedang mengelilinginya. Pak Sarjo bergegas keluar dengan membawa lampu minyak, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Ketika ia kembali masuk, ia dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di tengah ruang utama, gerobak sayurnya yang sebelumnya hilang kini berdiri tegak. Rodanya masih berlumur lumpur hutan, dan di atasnya tersusun rapi beberapa kantong kain lusuh. Dengan tangan gemetar, Pak Sarjo membuka salah satu kantong itu. Alih-alih menemukan sayur atau barang dagangan, ia hanya melihat segenggam tanah basah bercampur darah. Kantong lainnya pun sama. Duh Gusti, apa ini maksudnya? Serunya sambil mundur ketakutan. Janji tak terbayar, Sarjo. Suara serak itu terdengar jelas di telinganya, seperti seseorang yang sedang berbisik dari belakang. Pak Sarjo berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Di sudut ruangan, lampu minyak tiba-tiba berkedip lemah,
meninggalkan bayangan hitam yang bergerak-gerak di dinding. Bu Mirah menjerit ketakutan, memeluk anak mereka yang kini hanya bisa terbaring lemah. "Pak, kita harus segera mencari pertolongan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi sendiri." Pak Sarjo tahu istrinya benar. Ia juga tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Ia harus membuat keputusan secepatnya sebelum semuanya terlambat. Ketakutan dan keputusasaan akhirnya membawa Pak Sarjo ke seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Dukun itu dikenal sebagai sosok yang pendiam, tetapi sering membantu warga menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Malam itu, Pak Sarjo mengetuk pintu rumah sang dukun dengan wajah penuh kecemasan. "Tolong saya, Mbah, saya butuh bantuan," katanya dengan suara gemetar. Dukun tua itu membuka pintu perlahan, menatap Pak Sarjo dengan sorot mata tajam seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Masuklah," ujarnya singkat. Di dalam rumah yang penuh dengan wangi dupa, Pak Sarjo menceritakan semuanya. Desa gaib, kekayaan mendadak, hingga keanehan-keanehan yang kini menghantui keluarganya. Setelah mendengar cerita itu, dukun tua itu terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Kamu sudah masuk ke wilayah mereka. Desa yang kau temukan itu bukanlah desa manusia biasa. Itu tempat tinggal mereka yang tak kasat mata," jelasnya. Pak Sarjo merasa seluruh tubuhnya melemas. "Tapi saya tidak bermaksud macam-macam. Mereka yang memberikan uang emas itu kepada saya." Dukun itu menatapnya tajam. "Justru itu masalahnya. Mereka tidak pernah memberi sesuatu tanpa syarat. Uang itu adalah umpan, dan kau telah menerimanya tanpa tahu apa yang kau bayar sebagai gantinya." Pak Sarjo tertegun. "Tapi saya tidak diberitahu apa syaratnya. Di dunia mereka, janji tak selalu harus diucapkan. Ketika kau mengambil apa yang mereka beri, kau sudah sepakat untuk menanggung apapun yang mereka tuntut. Dalam kasusmu, mungkin kau telah berjanji tanpa sadar untuk menyerahkan sesuatu yang mereka inginkan," jawab dukun itu. Pak Sarjo gemetar. "Anak saya, Mbah, anak saya sekarang sakit parah. Jangan-jangan mereka menginginkannya." Dukun itu mengangguk pelan. "Itu kemungkinan besar yang terjadi. Tapi mereka tidak akan berhenti di situ. Mereka mungkin menginginkan lebih." Pak Sarjo merasa dunia di sekelilingnya runtuh. "Apa yang harus saya lakukan? Apa saya bisa menyelamatkan anak saya?" Dukun itu mengambil semangkuk air dan menaburkan bunga melati ke dalamnya. Ia membacakan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, lalu menyuruh Pak Sarjo melihat ke dalam mangkuk. "Katakan, apa yang kau lihat?" Dengan ragu, Pak Sarjo menatap permukaan air. Di sana, ia melihat bayangan dirinya sendiri sedang berdiri di tengah pendopo desa gaib. Di sekitarnya, sosok-sosok hitam berputar sambil menari mengikuti irama gamelan yang menyeramkan. Dalam bayangan itu, ia melihat tetua desa mendekat dengan senyum dingin dan berkata, "Janji harus ditepati, atau kau akan kehilangan semuanya." Pak Sarjo tersentak mundur. Wajahnya pucat. "Mbah, apa maksudnya ini?" Dukun itu menatapnya dengan serius. "Kau hanya punya satu pilihan, Sarjo. Kembalilah ke hutan, temui mereka, dan tawarkan dirimu sebagai ganti. Hanya dengan begitu keluargamu bisa selamat." Pak Sarjo membeku di tempat. "Tapi kalau saya pergi, bagaimana dengan keluarga saya? Siapa yang akan menjaga mereka?" Dukun itu menatapnya dengan penuh belas kasihan. "Kadang, pengorbanan adalah satu-satunya jalan untuk menebus kesalahan." Malam itu, dengan hati yang berat, Pak Sarjo kembali bersiap untuk perjalanan terakhirnya ke hutan. Ia tahu bahwa tidak ada jaminan ia akan kembali, tetapi demi anak dan istrinya, ia rela menghadapi apapun yang menantinya. Pak Sarjo melangkah masuk ke hutan dengan hanya membawa lampu minyak dan doa di hati. Angin dingin berhembus di sekitarnya, membawa suara gamelan yang kali ini terdengar lebih tajam dan berirama cepat, seolah mendesaknya untuk datang. Langkah-langkahnya berat, tetapi tekadnya untuk menyelamatkan keluarga mengalahkan rasa takut. Kabut perlahan menyelimuti hutan, sama seperti saat pertama kali ia menemukan desa gaib itu. Namun kali ini, jalur yang sebelumnya sulit dicari muncul dengan jelas di depannya, seperti mengundangnya kembali.
Ia mengikuti jalan itu dengan hati-hati, sampai akhirnya ia tiba di tempat yang sudah tidak asing lagi, desa gaib yang megah itu. Desa itu kini tampak gelap, tanpa cahaya keemasan dari pendopo. Rumah-rumah yang dulu berkilauan kini berwarna hitam kusam, seperti tertutup jelaga. Penduduk desa yang sebelumnya ramah kini berdiri diam di jalanan. Wajah mereka datar tanpa ekspresi. Pak Sarjo menelan ludah, melangkah ke tengah pendopo yang kini hanya diterangi sinar rembulan. Di sana, tetua desa sudah menunggunya, duduk di atas sebuah kursi kayu besar dengan senyum dingin di wajahnya. "Kau kembali, Sarjo," katanya dengan nada rendah yang bergema di udara. Pak Sarjo mengangguk pelan. "Saya datang untuk menepati janji saya. Tolong lepaskan keluarga saya dari kutukan ini." Tetua itu tertawa kecil. "Kau memang orang yang setia, tapi janji yang kau buat tidak bisa dibayar dengan kata-kata. Kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga." Pak Sarjo mengerutkan kening. "Apa lagi yang kalian inginkan? Ambil kembali uang emas itu. Ambil semua kekayaan yang kalian berikan." Tetua itu menggeleng perlahan. "Kami tidak menginginkan uang, Sarjo. Kami menginginkan dirimu. Kau yang menerima rezeki kami, dan kau yang harus membayarnya. Jika kau menyerahkan dirimu, keluargamu akan selamat." Suara tetua itu terhenti, digantikan oleh suara gamelan yang semakin keras. Sosok-sosok bayangan hitam mulai berkumpul di sekeliling pendopo, menatap Pak Sarjo dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Pak Sarjo merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia menguatkan hati. "Saya akan tinggal di sini, tetapi kalian harus berjanji untuk tidak menyakiti keluarga saya lagi." Tetua itu tersenyum lebar. "Kami akan menepati janji kami, seperti kau menepati janji tak tertulismu." Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak cepat ke arah Pak Sarjo, menyelimuti tubuhnya. Ia merasa seperti diseret ke dalam kegelapan, tetapi sebelum semuanya hilang, ia mendengar suara tetua itu berkata pelan, "Sekarang kau adalah bagian dari kami." Keesokan paginya, gerobak sayur Pak Sarjo ditemukan di pinggir hutan oleh warga desa. Namun, Pak Sarjo sendiri tidak pernah ditemukan. Di rumahnya, Bu Mirah dan anaknya yang sebelumnya sakit parah kini pulih sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Meski keluarganya selamat, Bu Mirah tahu bahwa suaminya telah mengorbankan dirinya untuk mereka. Setiap malam, saat suara gamelan samar-samar terdengar dari arah hutan, ia tahu bahwa Pak Sarjo masih di sana, melayani desa gaib yang telah menjadi rumah barunya. Pengorbanan Pak Sarjo menjadi cerita yang diingat oleh keluarganya dan warga desa sebagai pengingat bahwa segala sesuatu yang datang dengan mudah seringkali membawa harga yang tak terbayangkan. Kisah Pak Sarjo adalah peringatan tentang bahaya menerima sesuatu tanpa mengetahui konsekuensinya. Kekayaan yang datang dengan cara yang tidak biasa seringkali membawa bayaran yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita tanggung. Dalam cerita ini, pengorbanan Pak Sarjo menggambarkan cinta tanpa syarat seorang ayah, tetapi juga menjadi simbol bahwa keinginan manusia untuk lebih seringkali membawa kita ke dalam perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Melalui misteri desa gaib dan suara gamelan yang terus menggema, cerita ini mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, tetapi nyata keberadaannya. Dan di balik segala keajaiban yang kita temui, selalu ada pelajaran yang harus kita pahami. Hati-hati terhadap apa yang terlihat terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Seperti suara gamelan di tengah malam, kisah ini akan terus berdengung dalam ingatan, membuat kita bertanya-tanya tentang batas antara dunia manusia dan yang tak kasat mata. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pengalaman yang berharga, serta menghibur.